menggunakan orang, kenapa ada orang seperti ini dibiarkan saja? Artinya ya oke, kalau misalnya mau dialog secara, jadi nanti akan sejak saya minta dialog secara ilmiah. Oke, silakan. Cuma kalimat ente tadi nggak bisa seolah-olah selesai dialog dari kalimat ente itu tidak menyatakan bahwa ente merasa tidak bersalah kan itu. Nggak bersalah. Efeknya orang-orang ada satu itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Tengku Kori digeruduk berapa banyak orang pada suatu tempat. Di situ ada aparat yang mengawasi atau sepertinya ya mengamankan pertemuan itu. Tetapi salah satu dari orang yang datang menemui Kori ini terjadi perdebatan yang pada akhir video ini terjadi sedikit kalau sekarang bisa dikatakan ya persekusi atau apa, itu kurang lebih seperti itu, karena waktu terjadinya orang ini maju ke depan, kamera yang memvideonya ini bergoyang, jadi kepastiannya seperti apa tidak tahu, tapi dalam judul-judul video yang kita lihat ini Tengku Kori dipersekusi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita merasa prihatin, di negara ini kok masih begitu gampangnya orang ini orang ini melakukan tindak kekerasan atau provokasi yang kita lihat ini akhir-akhirnya ini ya begitu saja menguap, tidak berlanjut. Di belakangnya ini terjadi perdamaian atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas seperti kemarin lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, Bang Lubis 212 juga itu ada videonya dipersekusi dari gerombolan anak buahnya Habib di Lampung. Kalau melihat kejadian seperti ini ya saya juga seperti orang-orang lain, teman-teman ini merasa miris, merasa ya pesimis tentang penegakan hukum yang selama ini ada di negara kita. Bagaimana seorang Tengku Kori yang mungkin beberapa hari sebelumnya ini merosting Habib Ba'alawi, mungkin karena panas pikiran, panas hati, jadi entah berbagai macam cara ataukah menggunakan orang-orang kita untuk memprovokasi Tengku Kori. Dalam video yang kita lihat dalam persekusi Tengku Kori kemarin ini, itu jelasnya seperti apa memang kita tidak tahu, tapi yang kita lihat ini yang berdebat dengan Tengku Kori ya orang-orang kita sendiri. Melihat kejadian ini kita merasa miris dan pesimis tentang masalah penegakan hukum yang ada di negara kita. Kita selalu tahu beberapa waktu-waktu yang lalu kalau terjadi persekusi dan seterusnya, beritanya kemudian menguap begitu saja, tidak ada lanjutan. Nah, seperti kemarin ini juga saudara kita ini Bang Lubis 212 juga dipersekusi di Lampung yang didatangi oleh gerombolan anak buahnya Habib Ba'alawi, yang kemudian terjadilah insiden yang mengakibatkan Bung Lubis 212 ini mengalami sedikit cedera. Dan yang kita tunggu berita selanjutnya ya sepertinya ya sampai sekarang ya menguap begitu saja. Kita tidak tahu di belakangnya itu ada apa setelah kejadian peristiwa ini. Lantas Tengku Kori setelah ini juga ini belum ada beritanya, kejadian kemarin ini berlanjut seperti apa, ataukah damai, ataukah ada peristiwa yang memang di belakang layar ini kita tidak tahu. Masalah personal antara Tengku Kori dan orang yang datang mendebat. Kalau masalah pribadi mungkin bisa diselesaikan dengan kepala dingin, atau mungkin di situ ada aparat yang mendamaikan, mencari solusi, ataukah
Ya, yang datang ini muhibinnya Ba'alawi, yang kemudian entah karena emosi ataukah atau suruhan dari oknum Habib kemudian mendatangi Tengku Kori dan mendebat dengan marah-marah. Yang kita lihat seperti itu. Yang kita berpikiran prihatin itu bagaimana? Ya, mereka-mereka ini yang datang menemui Tengku Kori ini ya orang-orang kita sendiri. Kemudian terjadi insiden seperti itu, apakah kita akan selalu antara kita sendiri dengan kita sendiri terjadi bentrok yang ujung-ujungnya ini ya tidak ada hasilnya? Apakah yang kita harap dari ini? Tentu saja tidak. Yang kita harapkan negara ini kondusif, ya, tertib, hukum tertib, sehingga terjadi hubungan antara satu dengan satu ini damai, tidak terjadi apa-apa, dan negara ini tetap kondusif. Lanjut, kalau misalnya mereka ini muhibin Ba'alawi, marilah kita berpikir. Sekarang yang diomongkan Tengku Kori ini sebenarnya kan tidak menyinggung kita, karena memang ditujukan untuk kaum Habib Ba'alawi yang selama ini selalu mengagung-agungkan nasabnya dan selalu mengatakan bahwa dalam dirinya ada darah Rasulullah yang mengalir, dan doktrin-doktrin selama ini tidak bisa kita nafikan begitu saja karena sudah begitu banyak video-video yang kita lihat bagaimana mereka mendoktrin kita bahwa negara kita ini adalah katanya punyanya Wali Tarim, mengatakan bahwa satu Habib bodoh itu lebih utama dari 70 kiai atau ulama alim bangsa kita, dan seterusnya banyak sekali. Jadi untuk peristiwa ini, untuk kita sendiri, marilah kita ini berpikiran dingin. Jangan kita ini gampang diadu domba antar kita sendiri dengan sendiri. Ya, hasilnya seperti apa? Jangan kita seperti zaman Belanda, kita berperang sendiri, Belanda menikmati pertempuran kita ini dengan tertawa-tertawa. Kita yang bertarung dan menjadi rugi, sementara mereka sembunyi di balik layar, dan selama ini tidak pernah kita lihat ini bertanggung jawab, mengatakan bahwa mereka ini anak buah saya dan seterusnya, tidak ada. Jadi sudahlah, mari kita sama kita ini jangan lagi terlibat seperti itu. Misalnya perdebatan nasab yang bergulir selama ini, biarkanlah para Habib ini, Habaib Ba'alawi ini yang menjawab tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kita walaupun walaupun kita ini mengaji sama Habib, karena sekarang ini juga Habib ini ada juga yang punya pondok pesantren, biarkanlah mereka ini yang menjawab, karena mereka lah yang bertanggung jawab selama ini, yang mengatakan bahwa mereka ini duriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah saudara-saudaraku, jaga persatuan. Anggaplah peristiwa yang kemarin terjadi kepada Tengku Kori, jangan kita ulangi lagi. Misalnya kita yang berseberangan dengan Tengku Kori, tapi tidak ada hubungannya dengan kita tentang masalah nasab atau roastingan Tengku Kori kemarin, ya diam sajalah, karena itu memang bukan urusan kita. Begitu menurut pendapat saya. Untuk selanjutnya terserah, monggo, karena kepala sama hitam tapi isi pikiran ini berbeda. Tapi yang jelas mari kita tetap junjung persaudaraan antar kita supaya negara ini aman, jaya, dan selalu sukses pemerintah melaksanakan pembangunannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.